Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia membahas mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa pada 11 April 2022. Baik, Pak Dirjen, kita lanjutkan mengenai salah satu tuntutan dari mahasiswa ini, yakni menolak adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Salah satu tuntutan ini tentunya sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo bahwa Presiden Jokowi akan tetap konsisten dengan apa yang telah ada dalam konstitusi. Dan terkait dengan hal ini Pak Dirjen, bagaimana sebenarnya kaitannya antara mahasiswa yang masih mengeluarkan tuntutan tersebut, padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan ikut dan disiplin terhadap apa yang telah ada di konstitusi, Pak Dirjen. Ya, Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali mengatakan hal itu. Dulu sekali misalnya, saya kira 2 tahun lalu sempat juga muncul ide untuk 3 periode begitu, dan Presiden Jokowi dengan tegas menolak itu. Ya, kemudian belakangan muncul lagi isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan isu 3 periode. Presiden juga berulang kali mengatakan bahwa presiden taat pada konstitusi. Ya. Konstitusi itu mengatur bahwa masa jabatan presiden itu 2 periode atau 10 tahun. Nah, kemudian juga undang-undang mengatakan juga bahwa pemilu itu dilaksanakan pada 2024. Ya, artinya sebetulnya Presiden sudah menyatakan komitmennya bahwa dia tidak tertarik dengan bahwa beliau tidak tertarik dengan ide perpanjangan masa jabatan maupun pemilu 3 periode ya begitu. Dan terakhir Presiden menegaskan di dalam rapat kabinet paripurna agar para menteri itu tidak bicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, tetapi para menteri harus fokus, harus hadir di tengah kesulitan masyarakat, kesulitan ekonomi masyarakat akibat situasi global, yakni perang Rusia Ukraina. Nah, tentu saja sebetulnya kalau dari sisi logika, maka tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa di unjuk rasa, di rencana unjuk rasa kemarin itu sebetulnya sudah dijawab. Ya, artinya tidak relevan lagi kalau isu itu masih diusung. Tetapi bukan berarti tidak boleh, ya tetap saja boleh, ya tetap saja boleh mahasiswa atau siapapun menyuarakan kembali tuntutan itu, ya silakan, ya kita tidak melarangnya mahasiswa menyampaikan tuntutan seperti itu, ya tetapi yang harus diketahui oleh mahasiswa, yang harus dipahami oleh mahasiswa bahwa Presiden menolak juga perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Ya buktinya apa? Ya Presiden besok, ya Presiden hari Selasa 12 April akan melantik anggota KPU. KPU adalah penyelenggara pemilu dan pemerintah fokus kepada penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024. Ya menyiapkan logistiknya, menyiapkan anggarannya, ya menyiapkan berbagai infrastruktur dan fasilitas untuk pemilu ya. Jadi sebetulnya sudah terjawab bahwa isu penundaan ataupun perpanjangan masa jabatan presiden itu sudah tidak relevan lagi begitu loh. Jadi sudah dijawab pada dasarnya ya. Tetapi ya silahkan mahasiswa menyampaikan itu, dan memang dalam tuntutan di demo tadi ya salah satunya itu menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Baik, Pak Dirjen, kita melihat sejauh ini bahwa Presiden Jokowi memang sudah tegas mengatakan bahwa akan taat pada konstitusi. Dan melihat bagaimana respon dari mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia terkait dengan hal ini, bagaimana seharusnya dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan seluruh pihak bahwa pemilu 2024 ini tetap kita laksanakan, selain tadi melantik anggota KPU dan juga Bawaslu, apalagi kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak Dirjen untuk meyakinkan masyarakat? Iya, tentu saja pemerintah sudah menyampaikan ya banyak hal, ya mengatakan bahwa pemerintah fokus pada penyelenggaraan pemilu begitu. Ya misalnya
dengan memikirkan, mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu ini kan tidak murah itu. Penyelenggaraan pemilu apalagi pemilu serentak itu apa namanya biayanya cukup besar. Karena itu harus betul-betul disiapkan. Yang kedua, ini kan sudah mulai muncul kepala-kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya dan kemudian tidak melakukan pilkada. Artinya pilkada baru dilakukan serentak di 2024 bersamaan dengan pemilu nasional. Itu saya kira juga menjadi indikator bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari. Dan yang paling penting juga berulang kali disampaikan bahwa tahun, tanggal, hari pelaksanaan pemilu itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu begitulah dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi sudah jelas bahwa pemilu akan berlangsung sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal begitu. Tidak ada tawar-menawar lagi begitu. Ya sudah ditetapkan dan itu penetapan itu kan kesepakatan antara KPU, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan juga DPR begitu. Jadi ini kesepakatan yang sudah sangat komprehensif. Bukankah DPR adalah wakil rakyat begitu. Nah, jadi sebetulnya sudah dilaksanakan begitu semua tahap-tahap untuk memastikan bahwa pemilu sesuai dengan jadwal. Tetapi memang kita perlu terus mengkomunikasikan kepada masyarakat ya, kepada publik bersamaan dengan nanti dilantiknya besok atau Selasa 12 April para anggota KPU, maka anggota KPU kan akan bekerja dan masyarakat akan menyaksikan sendiri bagaimana anggota KPU bekerja menyiapkan pemilu begitu. Ya memang persiapannya 2 tahun sebelum ini dan kemudian nanti di tahun 2023 misalnya partai-partai politik sudah mulai mencalonkan presiden misalnya partai politik atau koalisi partai politik. Ya kemudian juga kalau kita lihat ada simbol-simbol lainnya ini kan para kandidat ini kan terus melakukan sosialisasi kan. Ya apakah itu Pak Prabowo, apakah itu Pak Ganjar, apakah itu Pak Anies, apakah itu Ya. siapapun itu kan masih melakukan sosialisasi ya bahwa dia itu berminat ya untuk mencalonkan diri apakah sebagai presiden, apakah sebagai wakil presiden. Nah, jadi ini juga menjadi indikator bahwa pemilu itu akan terlaksana pada 2024 begitu. Baik, intinya Kalau pemilu ditunda kan 2024 maka kan akan tetap mungkin dilaksanakan gitu Pak ya? iya, iya. Baik. Ya kalau ditunda kan berarti kan para kandidat itu atau orang yang berminat mencalonkan kan tidak terus-terusan kampanye kan begitu Mhm. ya, tidak terus-terusan melakukan sosialisasi begitu. Baik. Pak Dirjen, beberapa hal lagi yang dituntut oleh mahasiswa, salah satunya adalah terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Namun kita akan jeda dulu Pak Dirjen, pemirsa tetap di Juru Bicara.